warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dari kelompok 8 Psikologi Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 060352191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Fairuzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 0603521088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat. Izinkan saya untuk menjelaskan apa itu psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transendensi pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Transpersonal didefinisikan sebagai pengalaman di mana kesadaran diri atau identitas diri melampaui trans individu atau pribadi untuk mencapai aspek-aspek yang lebih luas dari umat manusia, kehidupan, jiwa, atau kosmik. Psikologi transpersonal merupakan perkembangan dari psikologi humanistik. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa tokoh psikologi humanistik yang menjadi founder psikologi transpersonal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 06035219101. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi transpersonal dengan tokohnya Richard Maurice Bach dan George Ferrer. Psikologi transpersonal adalah subbidang atau sekolah psikologi yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transenden dari pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Psikologi transpersonal mencakup spiritual pengembangan diri, pengalaman puncak, pengalaman mistis, krisis spiritual, evolusi spiritual, konversi agama, praktek-praktek spiritual, dan luhur. Richard Maurice Bach, ia adalah seorang psikiater Kanada terkemuka pada akhir abad ke-19. Ia merupakan seorang petualang selama masa mudanya. Richard Maurice Bach lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1837 dan meninggal pada tanggal 19 Februari tahun 1902. Ia adalah salah satu tokoh psikologi yang menawarkan gagasan teori psikologi yang menempatkan model kesadaran manusia dan realitas. Tahun 1862 ia menyelesaikan pendidikan tesisnya di McGill University. Tahun 1862 sampai dengan 1863 ia melakukan magang di University College Hospital. Pada tahun 1876, Richard Maurice Bach menjadi pengawas asylum for the East End di Hamilton, Ontario. Pada tahun 1877, ia diangkat menjadi kepala suaka provinsi untuk orang gila di London. Maurice Bach mengemukakan teori yang menyatakan bahwasannya manusia mampu mengalami 3 tahap utama dari kesadaran, yaitu kesadaran sederhana, kesadaran diri, serta kesadaran kosmik. Yang pertama, kesadaran sederhana. Kesadaran sederhana ditandai dengan kurangnya kesadaran dari dunia batin. Yang kedua, kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan tingkat kesadaran setelah kesadaran sederhana, yang biasa disebut sebagai tingkat kesadaran menengah yang normal, yaitu kesadaran sehari-hari manusia pada umumnya. Yang ketiga, kesadaran kosmik. Kesadaran kosmik adalah tingkat kesadaran yang paling tinggi yang digambarkan sebagai pengalaman mistik. Berikut karya tulis Maurice Bach. Yang pertama, pengeksplorasian kesadaran manusia melalui teori evolusi. Yang kedua, teori tentang 3 model kesadaran manusia. Yang ketiga, teori tentang tripartit psikologis. Yang keempat, cosmic consciousness. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 06035211088 akan mempresentasikan Roberto Assagioli dari Psikologi Transpersonal. Roberto Assagioli
lahir pada tanggal 27 Februari 1888 dan meninggal pada tanggal 23 Agustus 1974. Ia adalah seorang psikiater Italia dan pelopor dalam bidang psikologi humanistik dan transpersonal. Roberto mendirikan gerakan psikologis yang dikenal sebagai psikosintesis yang masih dikembangkan hingga saat ini oleh terapis dan psikolog yang mempraktikkan metode dan teknik psikologis yang dikembangkannya. Karyanya diuraikan dalam 2 buku dan banyak monografi diterbitkan sebagai pamflet, menekankan kemungkinan integrasi progresif atau sintesis dan kepribadian. Roberto menjelaskan pengembangan pribadi dengan tingkat kesadaran tinggi, menengah, dan rendah. Dalam kurung, di samping ketidaksadaran kolektif eksternal dan transpersonal atau tingkat kesadaran yang tinggi hanyalah refleksi atau proyeksi. Dia menciptakan istilah psikosintesis dalam kurung berbeda dengan psikoanalisis, menggambarkan 2 jalur individu untuk realisasi diri. Pertama, psikosintesis pribadi adalah fase persiapan mengembangkan pusat kesadaran untuk kepribadian. Dalam kurung, pada tahap ini disebut I atau aku, kepada subpersonalitas jiwa yang terintegrasi. Kemudian, psikosintesis spiritual, di mana I atau aku mengakses energi spiritual kreatif dan mengubah apa yang disebut superconscious untuk menghasilkan sebuah pusat spiritual bagi kepribadian. Dalam kurung sekarang menjadi self. Kontak antara pusat sadar dan superconscious ini dicapai melalui teknik seperti meditasi dan menghasilkan koneksi ke seluruh umat manusia dan seluruh alam. Dalam kurung, fenomena ini disebut kebutuhan biologis oleh Maslow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 060352 1088 akan mempresentasikan Anthony Sutich dari Psikologi Transpersonal. Anthony Sutich lahir pada tahun 1907 dan meninggal pada tahun 1976. Ia adalah seorang pelopor psikologi transpersonal Amerika pada akhir 1960-an. Pada tahun 1968 dan 1969, setelah berdiskusi dengan Stanislav Grof, Maslow, dan lain-lain, ia mendirikan Journal of Transpersonal Psychology dan Transpersonal Institute yang kemudian menjadi Asosiasi Psikologi Transpersonal pada tahun 1972. Menurut Sutich, bahwa di luar alam kesadaran biasanya terdapat ragam dimensi lain yang luar biasa potensialnya, yakni struktur kepribadian manusia tidak terdiri unsur fisik maupun psikis semata, tapi juga mengandung unsur spiritual. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi transpersonal menurut pandangan John Rowan. John Rowan lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1925. Ia meninggal pada tanggal 26 Mei 2018 di Inggris umur 93 tahun. Ia adalah seorang penulis, konselor, psikoterapis, dan supervisor klinis Inggris. Dia bekerja dalam mengeksplorasi psikologi transpersonal dan menulis tentang konsep subkepribadian. Ia juga seorang psikoterapis individu dan kelompok yang memenuhi syarat psikolog konseling Carter dan konselor terakreditasi. Dia menggambarkan pendekatan terapeutiknya sebagai humanistik, eksistensial, otentik, relasional, dan transpersonal. Dalam bukunya The Transpersonal Psychotherapy and Counseling, ia memaparkan beberapa pengalaman transpersonal yang dapat digunakan terapis agar dapat mengakses kesadaran yang halus dalam hubungan terapeutik. Di antaranya, kebangkitan spiritual, mimpi, pandangan mitologi, pengalaman mistis, intuisi, perjalanan shamanik, meditasi atau doa, imaginary dan bayangan, serta sistem simbol.
Menurutnya, seseorang dapat menyikap isi dari ketidaksadaran secara tidak langsung melalui mimpi, pengalaman spiritual, serta sistem simbol. Menurut Rowan, sistem simbol tersebut telah memiliki makna baik secara baku maupun secara intuitif dari seorang terapis dalam menyikapi ketidaksadarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Nur Feruzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi transpersonal yang bernama Stanislav Grof. Saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transendensi pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Hal-hal yang dibahas dalam psikologi transpersonal menyangkut spiritual, pengembangan diri yang melampaui ego, pengalaman puncak, pengalaman mistik, kerasukan, krisis rohani, evolusi spiritual, praktik-praktik spiritual, dan pengalaman hidup yang tersublimasi serta tidak umum. Stanislav Grof. Stanislav Grof lahir pada tanggal 1 Juli 1931. Ia juga dikenal sebagai Stan Grof. Ia adalah psikiater kelahiran Chicago yang telah tinggal di Amerika Serikat sejak 1960-an. Grof adalah salah satu pengembang utama psikologi transpersonal dan penelitian tentang penggunaan keadaan kesadaran yang tidak biasa untuk tujuan mengeksplorasi, menyembuhkan, dan memperoleh pertumbuhan dan wawasan ke dalam jiwa manusia. Pendidikan dan karir. Grof menerima gelar MD dari Karls University di Praha pada tahun 1957, kemudian menyelesaikan gelar PhD dalam kedokteran di Akademi Ilmu Pengetahuan Cekoslowakia pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1967 ia diundang oleh Joe Elkes untuk bekerja sebagai peneliti klinis dan peneliti di klinik Henry Phipps. Kemudian pada tahun 1973 ia diundang ke Institut Esalen di Big Sur, California dan tinggal di sana sampai tahun 1987. Pemikiran, psikedelik dan pernapasan menurut Grof. Grof mengembangkan teori bahwa banyak keadaan pikiran dapat dieksplorasi tanpa obat-obatan dengan menggunakan teknik pernapasan tertentu. Ia melanjutkan pekerjaan ini pada tahun 2015 dengan merek dagang holotropic breathwork. Pemikiran hylotropik dan holotropic. Grof membedakan antara dua mode kesadaran, hylotropik dan holotropik. Modus hylotropik berhubungan dengan pengalaman sehari-hari yang normal dan realitas konsensus. Sedangkan holotropik berkaitan dengan keadaan yang bertujuan menuju keutuhan dan totalitas keberadaan. Karya Grof. Pada tahun 1978 ia menerbitkan karyanya berjudul LCD Psychotherapy. Kemudian tahun 1985 ia menerbitkan karyanya berjudul The Transpersonal Vision. Kemudian di tahun 2012 ia menerbitkan karyanya berjudul Healing Our Deepest Once The Holotropic Paradigm Shift. Kemudian di tahun 2015 ia menerbitkan karyanya berjudul Modern Consciousness Research and the Understanding of Earth. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Stanislav Grof. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh psikologi transpersonal Charles T. Tart. Charles Tart lahir pada tahun 1937 di Morrisville, Pennsylvania, dan dibesarkan di Trenton, New Jersey. Saat remaja, dia adalah seorang amati radio dan bekerja sebagai insinyur radio. Dilisensikan oleh FCC. Sebagai mahasiswa, Tart belajar teknik elektro di Massachusetts Institute of Technology dan kemudian dipindahkan ke Duke University, di mana ia mulai belajar psikologi atas saran Dr. Ryan yang bekerja di universitas itu. Ia menerima gelar PhD dalam bidang psikologi dari University of North Carolina di Chapel Hill pada tahun 1963. Setelah itu, ia menerima pelatihan postdoktoral dalam penelitian hipnosis di bawah Profesor Ernest Hilgard di Stanford University.
Tart mengajar di Institute of Transpersonal Psychology, anggota senior di Institute of Noetic Sciences, dan Profesor Emeritus pensiunan dari University of California, Davis, tempat dia bekerja 28 tahun dan juga anggota kehormatan Dewan Institut Monroe. Pemikiran Charles Tart. Manusia, menurut Charles Tart, berusaha mendapatkan apa yang disebut sebuah perubahan kesadaran di mana dirinya merasa terbuka, menyatu dengan alam semesta, ada aliran energi di seluruh tubuhnya, merasakan bahwa dunia adalah satu, penuh cinta dan waktu seakan berhenti. Dia mendefinisikan keadaan kesadaran yang berubah sebagai keadaan di mana individu dengan jelas merasakan perubahan kualitatif dalam pola fungsi mentalnya. Bagi mereka yang lebih menyukai formulasi perilaku, ia menawarkan yang berikut. Keadaan kesadaran yang berubah adalah konstruksi hipotetis yang muncul ketika perilaku subjek secara radikal berbeda dari apa yang biasa ia lakukan. Menurut Tart, keadaan kesadaran yang berubah berfungsi sebagai pintu gerbang ke alam kesadaran yang lebih tinggi, ke dunia paranormal dan spiritual. Dalam bukunya tahun 1986, Waking Up, dia memperkenalkan frase transkonsensus ke dalam leksikon. Tart menyamakan kesadaran bangun normal dengan transhipnosis. Tart mencatat persamaan dan perbedaan antara induksi transhipnosis dan induksi transkonsensus. Dia menekankan kekuatan yang sangat besar dan meluas dari orang tua, guru, pemimpin agama, tokoh politik, dan lainnya. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi transpersonal menurut pandangan Robert Frager. Robert Frager lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1940. Ia adalah psikolog sosial Amerika. Ia merupakan pendiri dari Institute of Transpersonal Psychology yang sekarang bernama Sophia University di Palo Alto, California. Frager dikenal karena karya perintisnya di bidang psikologi transpersonal dan perannya dalam mendirikan lembaga pendidikan pertama. Frager kuliah di Reed College di Portland, Oregon dari tahun 1957 hingga 1961. Dia lulus dengan gelar BA dalam psikologi. Ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi sosial dari Universitas Harvard di Cambridge, Massachusetts, yang dia hadiri dari tahun 1961 hingga 1967. Menurutnya, manusia merupakan makhluk spiritual dan misteri, dan menurutnya, hati tidak bisa dipisahkan dengan apapun melainkan akan berkaitan dan berpengaruh satu dengan yang lain. Ia membagi gradasi tersebut menjadi 4 bagian, yaitu dada, hati lebih dalam, dan lubuk hati terdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Nur Ferizia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu tokoh psikologi transpersonal yang bernama Christina Grof. Christina Grof lahir pada tahun 1941 dan meninggal pada tahun 2014. Ia adalah seorang penulis, guru, artis, psikoterapis, pendiri Spiritual Emergence Network, dan pencipta Holotropic Breathwork. Dia adalah mantan Presiden Grof Transpersonal Training, Wakil Presiden Emeritus International Transpersonal Association, dan penasihat Dewan Spiritual Emergence Network. Selama lebih dari 30 tahun, ia aktif di bidang psikologi transpersonal yang mencakup aspek spiritual dari sifat manusia, serta aspek emosional, mental, fisik, dan sosial yang penting untuk pemahaman penuh tentang manusia seutuhnya. Pendidikan dan karir. Sejak tahun 1976, ia memberikan loka karya dan kuliah di Amerika Utara, Selatan Eropa, Australia, serta Asia. Lalu dari tahun 1976 hingga 1988, Mrs. Grof tinggal di The Esalen Institute, Big Sur, California, di mana ia dan suaminya yaitu Stan Grof mengkoordinasikan dan memimpin serangkaian 28 program pendidikan eksperimental selama sebulan serta berbagai loka karya. Ia juga mengkoordinasikan dalam berpartisipasi dalam 10 konferensi profesional internasional untuk ITA. Lalu sejak tahun 1986 ia mengajar di program pelatihan profesional di Amerika Serikat dan Eropa. Serta dalam beberapa tahun terakhir ia lebih fokus untuk menulis dan mengajar. Perannya dalam psikologi transpersonal.
Christina Grove adalah salah satu pelopor psikologi transpersonal. Jenis psikologi ini mengakomodasikan aspek emosional, fisik, mental, dan spiritual dari sifat manusia. Christina dan suaminya juga menjelajahi bidang-bidang manusia yang selalu diabaikan oleh psikologi tradisional barat. Ia berani bekerja dan untuk bertaruh pada orang-orang yang membangkitkan jenis kesadaran lain dan yang sebaliknya akan didiagnosis dengan buruk dan pasti diinternir di pusat-pusat psikiatri. Karya Christina Grove. Karyanya di tahun 1990 ada The Stormy Search for the Self. Kemudian di tahun 1993 ia menerbitkan The Thirst for Holiness, a Second Edition, and The Spiritual Path LCD Psychotherapy. Kemudian di tahun 2010 ia menerbitkan Pernapasan Holotropik, pendekatan baru untuk eksploitasi diri dan terapi. Kemudian di tahun 2014 ia menerbitkan karya yang berjudul The Excellenting. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Christina Grove. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh transpersonal Ken Wilber. Kenneth Earl Wilber lahir pada tahun 1949 di kota Oklahoma, anak dari seorang pilot militer. Ken seorang filsuf Amerika, penulis dan humas, ahli teori psikologi transpersonal. Di Amerika Serikat, ia adalah penulis akademis yang paling bisa diterjemahkan. Tulisan-tulisan pemikir modern menyentuh tema-tema kesadaran dan agama. Fitur dari karya Ken Wilber adalah penggunaan pendekatan integral untuk pengetahuan ilmiah. Teori Ken Wilber, psikologi integral mempunyai setidaknya 5 komponen utama, yakni 1. Level kesadaran, 2. Arus atau deret garis kesadaran, 3. Status kesadaran normal dan perubahan status kesadaran, 4. Diri dan sistem diri, dan yang kelima, 4 kuadran atau akal. Menurut Ken Wilber, manusia, seperti halnya struktur alam semesta, adalah komponen yang berlapis-lapis pluridimensional, tersusun atas tatanan yang terintegrasi yang padu dan menyeluruh. 5 level dalam spektrum kesadaran. Yang pertama, tingkat pikiran menurut Ken adalah satu-satunya tingkat kesadaran yang nyata. Dia memberi manusia penghapusan semua batasan. Pikiran mampu mencerminkan alam semesta, hal-hal material, dan dunia konsep. Yang kedua, garis-garis transparan. Di wilayah spektrum superindividual ini, manusia melampaui batas-batas organisme individu. Yang ketiga, tingkat keberadaan manusia mengasosiasikan dirinya dengan organisme psikofisik. Dia mengerti keterasingannya dari dunia luar. Kesadaran akan perbedaan seseorang dari organisme lain dan lingkungan membantu seseorang untuk memisahkan diri dari ide-ide biasa tentang kenyataan. Yang keempat, tingkat ego. Seseorang dengan bantuan imajinasi menggambar-gambar dirinya dan mengidentifikasikan diri dengannya. Yang terakhir, tingkat bayangan individu mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari citra ego. Gagasan yang salah tentang esensi seseorang tidak sepenuhnya tercermin. Karya-karya Ken Wilber, yaitu ada Spectrum of Consciousness tahun 1977, No Boundary tahun 1979, The Atman Project, Up from Eden, Holographic Paradigm, Associable God, Eye to Eye, Quantum Question, Spiritual Choices, Transformation of Consciousness, Grace and Greed, Sex, Ecology, Spirituality, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 0603521901. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi transpersonal dengan tokohnya Richard Maurice Bauckham dan George Ferrer. George Ferrer, ia adalah seorang psikolog Spanyol yang berbasis di Amerika Serikat dan pemikir partisipatif. Ia terkenal karena karyanya yang menjembatani antara teori partisipatif dengan teori transpersonal, studi agama, pendidikan integral dan seksualitas dan hubungan intim.
Ferrer adalah mantan profesor psikologi di California Institute of Integral Studies dan Francisco, di mana ia menjabat sebagai Ketua Departemen Psikologi Timur dan Barat. Ia lahir pada tanggal 30 Oktober tahun 1968. Ferrer menemukan dirinya kecewa atas anggapan serta keagamaan terhadap mazhab yang dia lihat dalam psikologi transpersonal. Ferrer memperkenalkan alternatif partisipatif untuk menguasai bidang setakat ini. Partisipatif Ferrer berpendapat bahwasannya kerohanian manusia muncul dengan bersama orang dalam misteri yang tidak dapat ditentukan atau kekuatan generatif kehidupan, kosmos, dan reality. Dia berpendapat bahwa acara penyertaan rohani dapat melibatkan seluruh fakulti epistemik manusia, yaitu mis, rasional, hayalan, somatik, vital, serta estetik, dengan pembukaan misteri kreatif dalam enakmen atau memunculkan dari sejumlah dunia agama yang kaya secara ontologi. Adapun beberapa karya tulis yang dimiliki oleh George Ferrer. Yang pertama, Revisioning Transpersonal Theory 2001. Yang kedua, The Participatory Turn tahun 2008, yaitu sebuah antologi di mana mereka membawa pemikiran partisipatif untuk membahas isu-isu kritis studi agama kontemporer. Yang ketiga, Participation and the Mystery pada tahun 2017, menerapkan pendekatan partisipatifnya ke berbagai disiplin ilmu dan isu-isu kritis dari praktik integral hingga pertanyaan tentang klaim supranatural dari visi enteogonik, hingga pengajaran pasca sarjana mistisisme dari pluralisme agama hingga pendidikan integral. Sumbangan Ferrer yang paling berpengaruh adalah dalam menggambarkan bagaimana bersikap non-komunis terhadap dunia yang kontemporeri dan beragama. Sambil melakukannya, ia menunjukkan kepada kita apa yang hilang dan apa yang diperoleh jika kita mengambil sikap yang benar-benar tidak masuk akal atau pluralis. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.